Haleluya. Hanya nama Tuhan Yesus yang layak disembah. Dia bertata dalam setiap kehidupan kita. Kita mengucap syukur kepada Dia yang setia dengan firman-Nya, yang setia memelihara kita dengan isi keluarga kita. Mengasihi, memelihara, menyelamatkan, melindungi semua orang-orang yang kita kasihi. Saudara, kita berada di dalam tema The Kingdom, the Year of the Kingdom of God. Tahun kebenarannya kerajaan Allah. Ya. Saudara, berita di luar sana betul, seperti yang tadi disampaikan, di luar sana berita semakin menjadi-jadi ya saudara. Dan standar manusia itu berubah-ubah, saudara. Kalau kita mundur beberapa ribu tahun yang lalu, kalau kita berada di keluarga Israel, setiap hari Sabat, mereka sekeluarga berkumpul. Tuhan menetapkan di hari Sabat, tidak boleh ada yang bekerja. Jadi semua keluarga berkumpul. Sang Bapa menceritakan, membacakan sebagian dari hukum Taurat. Membacakan kitab-kitab di perjanjian lama. Ya saudara, itu standar mereka. Kalau ada keluarga yang tidak melakukan seperti itu yang tidak normal. Tapi saudara sekarang lihat, nggak usah jauh-jauh, beberapa tahun yang lalu saudara, 2 tahun yang lalu, kita adalah suatu kebiasaan, suatu yang normal. Kalau kita ketemu orang, kita mengucapkan salam, kita berjabat tangan, bahkan beberapa kebudayaan berpelukan ya saudara. Kalau ada yang sedang bersin, haji, kita mengatakan bless you, ya Tuhan memberkatimu. Tapi saudara, apa yang normal di saat itu, sudah tidak lagi normal di zaman sekarang. Sekarang kita memasuki yang namanya new normal saudara. Di mana begitu ada orang bersin, seakan-akan kita berkata, bukan memberkati lagi tetapi, brengsek kamu, ngapain kamu dekat-dekat saya, seperti begitu saudara. Itu new normalnya kita, dunia itu kacau banget. Ya saudara, kalau ada keluarga yang sekarang setiap minggu meluangkan waktunya untuk membagikan firman Tuhan, kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ya itu sudah tidak normal lagi. Kalau saudara sekarang berada di Amerika, beberapa tahun yang lalu, adalah tidak normal kalau sepasang yang sesama jenis itu menikah, bahkan di gereja. Betul saudara ya? Tidak normal saudara. Tetapi saat ini saudara, buat mereka normalnya adalah, kalau ada sepasang sesama jenis, mau menikah dan meminta berkat dari gereja, dan pendetanya tidak memberikan izin, pendetanya bisa dipenjara. Itu yang normal buat dunia sekarang ini saudara. Saudara, dunia bisa berubah-berubah standarnya, tetapi hanya firman Tuhan yang standarnya tetap dulu, sekarang, dan selamanya. Ya saudara, kita memiliki Allah yang kudus dulu, sekarang, dan selamanya. Kebenarannya tidak berubah dulu, dan sekarang, dan selamanya saudara. Hari ini saya mau mengajak saudara melihat firman Tuhan, Alkitab, bukan hanya sebagai firman Tuhan saudara. Ya, saya mengajak saudara untuk melihat firman Alkitab sebagai suatu cerita cinta. Biasanya orang sangat senang dengerin kisah cinta ya saudara. Drama yang laku itu drama yang tentang percintaan. Lagu yang laku sepanjang zaman adalah lagu-lagu tentang cinta. Dan saya mengajak saudara hari ini melihat Alkitab, firman Tuhan ini sebagai kisah cinta. Saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang adalah kasih. Kasih adalah definisi pribadinya. Saudara tidak akan menemukan di tempat lain saudara, bahwa Sang Pencipta, Tuhanmu, Allahmu adalah kasih. Hanya kekristenan yang mengajarkan demikian. Ya saudara, karena kasihnya begitu besar, begitu dahsyatnya saudara, tidak bisa digambarkan oleh suatu hubungan saja. Oleh sebab itu, Alkitab sering menggambarkan Tuhan itu sebagai Tuan dan kita adalah hambanya. Saudara, Allah itu sebagai Tuan dan kita adalah hambanya. Gambaran-gambaran di Alkitab ya saudara. Ada lagi gambaran yang lain. Sebagai calon mempelai lelaki dan calon mempelai perempuan. Ya saudara, di situ digambarkan betapa Tuhan mencintai kita dengan saudara, segenap hati. Enggak tertahankan lagi. Dengan erosnya. Ya saudara,
rela melakukan apa saja demi mempelai wanitanya. Saudara, Tuhan, Alkitab juga menggambarkan Tuhan sebagai suaminya dan kita adalah istrinya. Itulah kenapa di perjanjian lama, setiap kali Allah Yahweh melihat bangsa Israel menyembah Tuhan selain dia, Tuhan bilang engkau sudah berzina. Dan Israel melakukan penjinahan rohani itu berulang-ulang. Enggak ada habis-habisnya. Ya saudara, sekarang bertobat, besok begitu lagi. Bertobat, ntar pemimpinnya mati, begitu lagi. Terus-terusan saudara. Dan Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Sampai bahkan ada satu kitab di Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan menyuruh seorang nabinya untuk menikahi seorang pelacur. Dan setelah menikah, dia masih tetap melacur. Untuk menggambarkan betapa Tuhan sebenarnya sakit banget memiliki Israel sebagai istrinya yang tetapi berzina, jajan terus di luar. Menjajakan tubuhnya buat dewa-dewa lainnya. Tapi Tuhan tetap mengasihi Israel. Saudara, dan juga yang paling banyak juga adalah Bapa dan anak. Dia itu sebagai Tuhan, sebagai Tuan, sebagai Bapa kita, sebagai kakak lelaki kita, sebagai mempelai laki-laki kita, sebagai imam besar kita. Karena kasihnya begitu besar buat saudara dan saya. Saudara, hari ini saya menyiapkan khotbah dan kasih judulnya khotbah akhir zaman. Kalau nggak dengar judulnya mengerikan saudara. Ya, dari mana judul ini diambil? Saya ajak saudara sama-sama membuka di Maleakhi 4, ayatnya yang kedua. Perikopnya saudara, kalau saudara baca di Alkitab, ini perikopnya berjudul Hari Tuhan. Ya, kita baca di ayat kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara, jadi firman Tuhan dan Maleakhi adalah kitab terakhir perjanjian lama. Kitab Maleakhi ini unik saudara. Dia berisi teguran kepada bangsa Israel. Dia tentang persepuluhan, tentang pernikahan diingatkan. Di kitab ini saudara diingatkan. Tuhan membenci perceraian. Ya saudara. Kenapa? Karena perceraian itu merusak gambaran yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya. Seperti saya bilang tadi, gambaran kita adalah seperti suami dan istri. Tuhan memberikan gambaran kepada manusia bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bahkan waktu bangsa Israel di zaman perjanjian lama, sering kali melukai hati Tuhan. Berzina, seakan-akan meninggalkan Tuhan saudara. Bukan seakan-akan, meninggalkan Tuhan secara betul-betul ya saudara. Tetapi Tuhan selalu merujuk dia kembali. Mengajak dia kembali. Ya, dan mengampuninya. Saudara, salah satu gambaran yang paling menyentuh buat saya adalah salah satunya adalah dengan Bapa dan anak. Seperti saudara ketahui, ada kisah yang sangat terkenal di Perjanjian Baru, ya di kitab Lukas, tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. The prodigal son dalam bahasa Inggrisnya saudara. Di perumpamaan ini kita tahu ada anak bungsu yang meminta warisan kepada orang tuanya. Saudara, standar standar etika dari dulu sampai sekarang masih sama dalam hal ini. Kalau ada anak minta warisan kepada orang tuanya yang masih hidup, itu sangat kurang ajar. Seakan dia berkata, cepetan matilah Pak, aku gak sabar nunggu warisan kamu. Ya, tapi bapaknya ini seperti saudara lihat di kitab Lukas, dia membagikan harta untuk anak sulungnya dan anak bungsunya. Dibagi, terus anak bungsu ini meninggalkan bapaknya. Untuk menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak nyaman dengan berada dekat bapaknya. Padahal bapaknya baik sekali. Tapi di kisah itu saudara tahu kan apa yang bapaknya lakukan. Waktu anaknya kemudian dalam tanda kutip bertobat, menyesal. Waktu dia kembali pulang, karena tujuannya dia pulang sebenarnya. Bukan karena dia menyesali betapa dia telah berlaku kurang ajar kepada bapaknya. Tetapi karena dia butuh makanan. Dan saudara ingat ceritanya,
Bapaknya melihat dari jauh. Bapaknya yang berlari menghampiri anak itu. Bapaknya memeluknya, menciumnya, memberikan jubah terbaik. Sama yang seperti saudara dan saya pakai saat ini. Tuhan sudah memberikan saudara dan saya jubah kebenaran. Saudara sudah dibenarkan. Dia tidak lagi mengingat pelanggaran saudara. Setiap saudara kembali kepada Tuhan, dia selalu menyambut saudara dengan tangan terbuka. Ya, dia mengembalikan posisi kamu, dia memberikan engkau kasut, dia memberikan cincin di jarimu, saudara. Saudara, ada yang berubah waktu Yesus menceritakan cerita ini. Karena saudara bisa lihat di Perjanjian Lama di kitab Ulangan, kita sama-sama lihat di kitab Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Ini perikopnya judulnya anak yang durhaka. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Ya, terus apa yang perlu dilakukan? Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua di kotanya di pintu gerbang di tempat kediamannya. Dan harus berkata kepada tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Saudara, di bawah hukum Taurat di Perjanjian Lama, kelakuan anak bungsu yang Yesus ceritakan, itu seharusnya dihukum mati. Menurut Perjanjian Lama. Tetapi Yesus membawa suatu perjanjian yang baru. Membawa era yang baru. Ada yang berubah, saudara. Saudara ingat kisah waktu bangsa Israel di malam terakhir. Di tulah ke-10. Anak sulung harus mati. Ya, saudara. Sebenarnya saudara, seluruh anak sulung di tanah Mesir harus mati. Termasuk anak sulung bangsa Israel. Tetapi bedanya, setiap keluarga bangsa Israel menyembelih seekor anak domba yang berumur 1 tahun. Nah, saudara, ada kematian anak domba yang menggantikan kematian setiap anak sulung bangsa Israel. Dan ini tidak terjadi di bangsa Mesir. Saudara, Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Dia sudah menanggung dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Saudara, Tuhan yang tidak terikat dalam waktu menceritakan ini kepada Yohanes waktu dia di Pulau Patmos. Waktu dia mendengar suara singa, dia menengok ke belakang. Dia melihat seekor anak domba yang baru saja disembelih. Saudara, kalau nanti kita sama-sama menerima tubuh dan darah Kristus, saya ajak saudara untuk melihat bahwa Yesus baru saja disembelih. Fresh, darahnya baru saja mengalir. Tubuhnya baru saja dicabik-cabik. Terkelupas semuanya. Kepalanya tertusuk duri. Darah mengalir keluar. Dia baru saja diludahi, dipukuli. Digantung. Ditolak langit dan bumi. Untuk saudara dan saya. Jadi waktu saudara, setiap kali saudara menerima tubuh dan darah Kristus nanti. Saudara ingat bahwa Yesus sudah membayar semua yang jelek-jelek buat saudara dan saya. Kesakitan kita, penyakit kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, kesusahan kita. Semua dia sudah bayar. Baru saja. Di mata Tuhan saudara, Yesus baru saja disembelih istilahnya buat saudara dan saya. Kalau saudara menerima pewahyuan itu, terima kesembuhan saudara. Setiap saudara yang dalam pergumulan, sakit, penyakit, di mana dokter sudah angkat tangan, manusia sudah lepas tangan, di luar kuasa kami. Kami tidak sanggup lagi menolong saudara. Terlalu banyak pekerjaan kami. Terlalu sulit ini buat kami. Saudara, ingat, Tuhan sudah memberikannya buat saudara. Baru saja. Yesus baru saja disembelih. Ya saudara. Terus, dalam Maleakhi 4 tadi, dibilang, terbit atas kamu surya kebenaran.
the Son of Righteousness. Ya saudara, itulah kenapa Pastor Yudi mendapatkan istilahnya bahwa kita terus memberitakan tentang kebenaran Allah. Kebenaran Allah, the righteousness in Christ. Ya, karena kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran Allah, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Saudara, kalau saudara juga membaca tentang perikop Roma 14 tersebut saudara, di situ dimulai dengan janganlah kita menjadi batu sandungan buat saudara-saudara kita. Sekarang ini saudara, kita ini berada dalam dunia yang istilah gimana ya, serba salah. Saudara pakai masker salah, enggak pakai masker salah. Saudara divaksin salah, enggak divaksin juga salah. Ya saudara, tetapi firman Tuhan sudah mengajarkan kita, jangan sampai pendapat kita menjadi sandungan buat orang lain yang istilahnya yang imannya lemah. Saudara bisa baca mulai dari pasal 14 di ayat 1 ayat 2, itu pertama-tama ngomongin tentang makanan. Ya saudara, janganlah yang bisa makan daging, istilahnya menghakimi orang yang tidak makan daging dan sebagainya. Ini konteksnya tentang menghakimi saudara. Tapi berlaku dalam segala hal. Ya saudara, ada orang yang kalau sakit perlu langsung periksa ke dokter. Buat orang-orang yang sakit nggak perlu ke dokter, tidak perlu menghakimi orang-orang yang seperti ini. Demikian juga sebaliknya, orang-orang yang sakit, merasa sakit langsung ke dokter, tidak perlu menghakimi orang yang sakit tidak ke dokter. Tidak bertanggung jawab misalnya seperti itu. Tidak perlu. Semua janganlah menjadi batu sandungan buat saudara seiman kamu. Iblis memang kerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu udah job desk-nya dia saudara-saudara. Ya. Jadi dia selalu berusaha supaya kita tidak berpikir bahwa kita sudah berpijak pada tanah kebenaran. Pada tanah damai sejahtera Tuhan. Pada tanah kasih karunia Tuhan. Saudara, saya diingatkan tentang sebuah film Disney, film kartun. Ya. Mungkin saudara pernah nonton Rapunzel. Atau di judul film itu Tangled. Ya. Jadi ceritanya ada seorang putri yang memiliki keistimewaan. Di mana saat rambutnya dibelai dan dinyanyikan. Ya, itu yang memegang dan menyanyikan itu bertambah muda. Singkatnya ada seorang penjahat, perempuan jahat, menculik si Mama Gretel namanya, menculik Rapunzel ini dari papa mamanya, dibawa, diasingkan, diumpetin dalam suatu menara yang tinggi, dan diajarin sama Mama Gretel ini. Si Rapunzel baby ini tumbuh dengan pengetahuan bahwa dia adalah anaknya si Mama Gretel ini. Bahwa mamanya melindungi dia dari dunia yang jahat. Dia tidak boleh keluar kemana-mana. Kamu itu spesial, kamu di luar sana itu jahat. Ya saudara, padahal kebenarannya adalah Rapunzel itu seorang putri raja. Dan dia memiliki keistimewaan di mana si iblis yang digambarkan oleh Mama Gretel ini ya, mengambil keuntungan dari si Rapunzel ini. Dia menggunakan anak Tuhan istilahnya kita dibohongi untuk kepentingannya dia. Saudara jangan mau dipakai demi keuntungannya si iblis saudara. Padahal si Rapunzel itu sebenarnya di luar sana itu dunia yang indah. Tapi dia dikurung, dibilang di sana jahat. Bahwa engkau sebaiknya tidak kemana-mana. Sebaiknya engkau berdiri di sini saja. Di ruangan ini aman. Di luar sana kamu tidak aman. Ya saudara, iblis seperti itu saudara. Dia berusaha menipu kita bahwa kita itu menurut dia, kamu itu dilindungi. Menurut dia kita ini aman dengan dikungkung. Ya, itu memang cita-citanya iblis saudara. Bahwa kita terpisah, beribadah dari rumah, gak ketemu lagi. Ya saudara, tetapi kembali lagi, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Dan saya percaya, kita semua percaya, bahwa dalam keadaan yang tidak baik ini, Tuhan juga punya rencana dan Tuhan sanggup merubah semua yang menurut kita tidak baik menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya saudara, Pastor Yudi, Pastor Lita, Pastor Fedri juga ngomongin tentang kita sering, kita perlu, iman kita tuh perlu dilatih. Seperti otot kita. Kalau otot kita tidak dilatih, tidak mungkin
kita bisa mengangkat beban yang lebih berat. Karena yang namanya pressure, tekanan, kesusahan, penindasan adalah beban. Ya saudara, semakin kita sering latihan dalam tanda kutip mengalami pencobaan dan kita menang bersama Tuhan Yesus, iman kita ototnya semakin besar. Kita bukannya gajah saudara. Mungkin saudara pernah dengar cerita ini. Kenapa? Karena kejadiannya gini, ada suatu kebakaran di suatu sirkus. Ya saudara, waktu setelah kebakarannya selesai, didapati ada seekor gajah besar, mati terbakar, dengan kaki terikat seutas tali tambang yang tidak dipasak. Artinya apa saudara? Karena gajah itu sejak kecil, sejak dia masih kecil, kakinya diikat dengan rantai besi dan dipasak dengan kuat di tanah. Jadi setiap kali gajah tarik, gak bisa. Tarik, gak bisa. Ya, dan itu berlangsung bertahun-tahun. Saking terbiasanya, setiap kali gajah merasa ada yang gelang di kaki dia merasa pasti diikat. Pasti saya mau lari gak bisa. Jadi gajah itu seakan-akan gini, karena itulah kenapa saya bilang kita bukan gajah. Kita, waktu kita mengalami pencobaan, kita dalam tanda kutip melawan. Kita bersama Tuhan, kita perkatakan, saya sudah dibenarkan. Kalau kita sedang sakit, pergumulan kita sedang sakit, saya sudah disembuhkan. Kalau kita mengalami depresi, Tuhan sudah ditusuk duri kepalanya, supaya saya lepas dari depresi. Waktu kita mengalami kekurangan, Yesus yang kaya dibuat menjadi miskin, supaya kita yang miskin dibuat menjadi kaya. Terus saudara, melatih otot iman kita. Tidak seperti gajah tadi, karena gajah dia coba gagal, akhirnya dia berhenti mencoba lagi. Sehingga waktu ada kebakaran besar pun, waktu dia tahu di kaki dia ada gelang, dia bilang, saya tidak bisa lari kemana-mana. Padahal dia cuma diikat dengan tambang kecil. Dan walaupun dia diikat, sebenarnya gajah ini punya tenaga yang bisa menarik pasak sebesar apapun. Ya saudara, kembali saudara, ada hubungan yang erat kalau kita lihat di Maleakhi 4 tadi. Terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Saudara, kata kebenaran di kitab terakhir di perjanjian lama ini dihubungkan dengan kesembuhan saudara. Dan pola ini ada juga di perjanjian baru banyak sekali. Salah satu contohnya saya pernah cerita tentang ada orang yang lumpuh diturunkan lewat atap. Waktu Yesus melihat iman mereka, Yesus bilang, saudaraku, dosamu sudah diampuni. Dan orang-orang pada komplain kan, saudara, siapa orang ini bisa mengampuni dosa? Bukankah hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan dosa, mengampuni dosa? Betul, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Oleh sebab itulah, Yesus adalah Tuhan. Ya saudara, waktu Yesus bilang dosamu sudah diampuni, orang-orang lagi komplain dan Yesus bilang, mana yang lebih mudah? Berkata dosamu sudah diampuni atau bangkitlah dan berjalanlah. Saudara tahu akhir ceritanya, orang ini bangkit dan berjalan. Setelah dia tahu dosanya diampuni. Waktu Yesus lagi bertamu kepada seseorang yang namanya Simon. Ya saudara, kaki dia diurapi, dinangisin, digosok dengan rambut, dikasih minyak, diciumi oleh seorang wanita yang terkenal, wanita pendosa. Yesus bilang, dosamu yang banyak sudah diampuni. Saudara, dan di 1 Petrus, kita baca di 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Saudara, Injil sedang gencar diberitakan di akhir zaman ini. Banyak anak-anak Tuhan mendapatkan pewahyuan bahwa sebentar lagi Tuhan akan datang. Dan di masa yang sebentar lagi, di masa harinya Tuhan akan datang, kita anak-anak Tuhan akan terang hingga rembang tengah hari. Dan kita membawa kesembuhan buat dunia ini. Kenapa? Karena kabar kebenaran. Waktu kabar kebenaran diberitakan, itu berteman dengan kesembuhan.
Saudara, dunia ini perlu mendengar bahwa mereka sudah diampuni. Bahwa Tuhan sudah mendamaikan mereka dengan kita. Kita yang tadinya tidak layak menghadap Tuhan, sekarang dipertemukan. Disalib, ini adalah ayat emasnya kita. Ya. Di Mazmur. Waktu Yesus disalib, kasih karunia dan kebenaran berciuman. Ya saudara, kebenaran Tuhan berciuman. Di Mazmur 85 ayat 11. Kasih dan kesetiaan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera berciuman. Waktu Yesus disalib saudara, buat dunia adalah suatu kebodohan. Kok bisa-bisanya Tuhan disalib? Tuhan sangat mengasihi kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa bertemu Allah Bapa di surga tanpa melalui Yesus. Yesus bilang sendiri. Oleh sebab itu, berita tentang kebenaran bahwa dunia sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa. Dan kesembuhan yang menyertainya akan membawa anak-anak kepada Bapa. Dan hati Bapa kepada anak-anaknya. Ya saudara, kalau saudara memiliki teman-teman, memiliki rekan kerja, bahkan keluarga saudara, atau pasangan saudara sendiri yang belum menerima Tuhan Yesus. Saya percaya saudara, saya mau berdoa bersama saudara. Kita percaya bahwa waktunya sebentar lagi. Karena saat kebenaran Tuhan diberitakan, kebenaran Tuhan artinya bukan kebenaran yang engkau usahakan sendiri. Kita adalah manusia bangkrut. Tanpa Tuhan yang mendamaikan kita, tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara, di Roma 10 juga berkata, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya saudara. Saudara, buat saudara-saudara yang mendengarkan kabar baik hari ini, saya mengundang saudara, mengajak saudara, suatu tawaran baik tentang masa depan saudara. Jika saudara selama ini sedang mencari-cari, sedang ragu-ragu, hendak kemana saya kalau saya meninggal? Di dunia yang penuh dengan pandemi, di dunia penuh dengan kesengsara dan kematian. Kalau kematian itu menghampiri saya, akan kemana saya? Kabar baik saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara. Alkitab berkata, bahkan Dia sudah mendamaikan, memberikan anaknya di saat kita masih berdosa. Keperluan kita akan seorang penyelamat, Tuhan tahu. Dan Tuhan sudah memberikan anaknya, the darling of heaven, untuk saudara dan saya. Jika saudara saat ini mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara bisa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Pagi ini saya mendengar kabar baik bahwa Tuhan tidak lagi mengingat dosa saya. Engkau sudah memberikan Yesus gantikan dosa saya. Tuhan, saya mengaku dengan mulut bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, yang mati dan dibangkitkan, naik ke surga, menyiapkan tempat buat saya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuk dalam hatiku Tuhan. Jika saudara sudah berdoa seperti itu, saudara adalah anak-anak Allah. Tuhan adalah Bapamu. Tuhan adalah kekasih jiwamu. Tuhan adalah rajamu. Tuhan adalah mempelai laki-lakimu. Dan Yesus adalah kakakmu. Mari saudara, kita mau terima tubuh dan darah Kristus. Saya mau ajak saudara menyiapkan elemen. Yang di rumah saudara bisa menyiapkan roti. Jika tidak punya anggur, saudara bisa menyiapkan jus atau air putih. Saudara, waktu Yesus diserahkan, Dia menanggung seluruh dosa umat manusia. Dosa sebelum Yesus hidup, dosa manusia di saat Yesus hidup, dan dosa seluruh manusia yang akan datang, yaitu kita. Dan di atas tubuhnya,
seluruh dosa dan kesalahan kita, tidak ada yang terlewati saudara. Mungkin saudara lupa mengaku dosa kepada Tuhan. Ada dosa yang saudara pikir ini bukan dosa. Tidak ada satu pun yang lolos dari pikiran kudusnya Tuhan. Dan seluruh pelanggaran itu sudah Tuhan timpakan di atas tubuh Kristus. Dan Tuhan sudah menghakimi Yesus waktu di kayu salib. Oleh sebab itu Yesus berkata, Eli, Eli lama sabatani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Terjadi pertukaran ilahi saudara. Buat saudara dan saya. Setiap saudara menerima perjamuan kudus. Saudara ingat. Saudara pikirkan bahwa Yesus melakukannya hanya buat saudara. Tubuhnya dihancurkan hanya demi engkau sendiri. Supaya tidak ada lagi sakit penyakit dalam tubuhmu. Kepalanya ditusuk duri saudara. Supaya engkau tidak lagi stres. Hatinya remuk saudara. Supaya saudara tidak perlu lagi ketakutan dan kesepian. Dia bahkan ditinggalkan sesaat oleh Tuhan. Dia memanggil Tuhan Allah. Supaya kita bisa memanggil dia Bapa. Terima saudara. Semua yang dia lakukan buat kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan bagi saya Tuhan. Saya dipulihkan, saya dibuat menjadi sehat. Saya dibuat berkecukupan, bahkan menjadi makmur Tuhan. Saya memiliki damai sejahtera-Mu Tuhan. Oleh karena pengorbananmu, oleh karena tubuhmu. Saya percaya Tuhan akan semua janji-janji-Mu. Dan saya terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan saudara. Kita juga mengangkat darah. Darah perjanjian baru. Korban anak domba Allah sudah disembelih. Dan darahnya dioleskan di setiap diri kita. Di alam roh, iblis tahu. Kita bukan lagi milik dia. Semua orang yang menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sudah memiliki tanda itu. Terima kasih Tuhan buat pengampunan dosa oleh-Mu sekali untuk selamanya. Saat ini kami memiliki damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Damai sejahtera yang bukan dibuat-buat. Damai sejahtera yang Engkau berikan. Your shalom peace Lord. Karena dosa kami sudah diampuni. Tidak lagi Engkau memperhitungkan dosa kami. Saat Engkau bertemu dengan kami, Engkau tidak mencari-cari kesalahan kami. Engkau sudah membuang dosa kami sejauh barat dari timur. Ke dalam tubir laut Engkau lupakan semua pelanggaran kami Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami menerima Tuhan semua penebusan dosa dari-Mu. Sekali untuk selamanya. Dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu dan darah-Mu yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah kami. Kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami adalah anak-anak yang diberkati. Karena Engkau adalah Bapa kami. Karena Engkau adalah Raja kami. Karena Engkau memperdamaikan kami. Kami dilayakkan Tuhan masuk ke hadirat-Mu. Kalau Musa di perjanjian lama harus menanggalkan kasut saat bertemu dengan Engkau Tuhan. Tetapi oleh karena pengorbanan Yesus, kami sekarang bahkan diberikan kasut. Posisi kami direstorasi Tuhan. Kami dikembalikan statusnya sebagai anak. Walaupun kami niatnya menjadi hamba. Puji nama Tuhan, Engkau memberikan lebih dari apa yang kami rindukan Tuhan. Bapak, saat ini anak-Mu berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Kabar baik ini. Jika ada sakit penyakit dalam tubuh mereka Tuhan. Karena firman-Mu yang berkata Tuhan.
Jika engkau menumpangkan tangan, maka mereka akan menjadi sembuh. Anakmu perkatakan sembuh. Tuhan Yesus rindu menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus jauh lebih rindu engkau pulih. Tuhan Yesus jauh lebih rindu engkau sehat dan sembuh. Bahkan daripada engkau sendiri dan orang-orang yang mengasihi engkau. Pegang itu saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesembuhan yang anak-anakmu sudah terima. Jika saudara sudah dipulihkan, saudara bisa mengirimkan kesaksian saudara kepada kami, supaya kesaksian itu bisa diberitakan dan menjadi kekuatan dan berkat buat saudara-saudara yang lain. Saudara, terima kasih Tuhan Yesus. Kita akhiri ibadah pagi ini. Mari kita angkat tangan semua. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberikan damai sejahteranya kepadamu setiap hari. Diberkatilah semua perbuatan tanganmu. Apapun yang engkau pikirkan, engkau rencanakan, engkau perbuat. Dia buat menjadi berhasil. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah keturunanmu. Diberkatilah ladang lumbungmu dan rumahmu. Engkau akan terus naik dan naik. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat damai sejahtera yang kau limpahkan buat anak-anakmu. Kami menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menerimanya. Amin. Selamat berhari Minggu, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.